Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Yadi Aindo, untuk cerita-cerita horor atau misteri, kisah nyata atau cerita-cerita fiksi. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Persugihan Pocong Keliling. Yuk sobat-sobat semuanya yang baru menemukan channel Yadi Aindo, bantu subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa tombol lonceng agar mendapatkan notif dari channel Yadi Aindo. Dan seperti apa ceritanya? Yuk ikuti cerita horor berikut ini. Persugihan Pocong Keliling. Mencari dukun sakti. Sebut saja namanya Duloh, seorang duda yang sudah 2 tahun ditinggal mati oleh istrinya. Ia hidup dengan serba kekurangan. Hidup miskin yang selalu menggerogotinya setiap hari. Tak punya pekerjaan tetap. Ia hanya seorang pekerja lepas. Hari-hari yang kesepian tanpa seorang istri dan kehidupannya yang kurang beruntung membuat Duloh semakin dirundung keterpurukan. Ya Tuhan, kenapa hidupku sesial ini? Tak pernah berjalan mulus seperti orang-orang. Teriak Duloh seraya mengumpat robnya. Hidup miskin yang membuat istrinya mati dan tak sempat mendapatkan pertolongan saat Nina membutuhkan tindakan medis itu. Duloh pun menyeringai seakan mendapatkan bisikan gaib. Lalu ia mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa terlepas dari kehidupan miskinnya itu. Bagaimanapun aku harus hidup enak dan layak. Aku juga ingin merasakan hidup bergelimang harta. Tidak peduli jalur sesat yang akan kutempuh nantinya, ucap Duloh yang sudah lelah hidup dalam kemiskinan. Bagaimana kalau aku menemui Mbah Darto saja ya? Mbah Darto, dukun yang sudah terkenal sakti itu. Sekarang aku harus lekas tidur biar besok pagi tidak kesiangan ke rumah Mbah Darto. Keesokan paginya, Duloh sudah bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Darto yang ada di tengah hutan. Duloh pergi dengan menaiki sepeda ontel kesayangannya dan menempuh jarak sampai 3 jam lamanya. Setelah beberapa jam Duloh mengayuh sepedanya, dia sampai juga di kediaman Mbah Darto. Duloh mengetuk pintu rumah Mbah Darto yang terlihat megah meskipun berada di tengah hutan.
Tak berselang lama, muncullah wanita parubaya yang merupakan istri Mbah Darto. "Golek opo kowe?" ucap Mbah Suketi dengan wajah garang. Cari siapa kamu?" Anu Mbah, saya ada perlu. Ada Mbah Dartonya Mbah." "Oh, cari suamiku toh. Ayo masuk ke dalam. Saya panggilkan sebentar." Duloh pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu yang sangat megah. Beberapa menit kemudian keluarlah Mbah Darto dengan pakaian yang serba hitam itu dan ikut duduk. "Ada perlu apa sampean kemari?" ucap Mbah Darto dengan suara yang tegas. Duloh pun menceritakan niatnya mendatangi Mbah Darto. Kemudian Mbah Darto memberi saran jika ingin kaya dengan cara instan untuk melakukan persugihan pocong keliling. Dengan syarat yang terbilang sulit karena harus adanya orang yang ditumbalkan dan mencari kain kapan orang yang mati pada Jumat Kliwon sebagai syaratnya. Namun Duloh menyanggupi semua syarat yang diberikan oleh Mbah Darto. "Apapun itu, kalau bisa bikin saya kaya raya, pasti kusanggupi Mbah." Hahaha. Hahaha. Mbah Darto senang mendengar kesanggupan Duloh. Sepulang dari rumah dukun sakti itu, Duloh harus mencari kain kapan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon. Sambil menunggu tengah malam, Duloh mempersiapkan senter dan cangkul yang nanti akan dibawa ke kuburan yang sudah menjadi targetnya. Tak membutuhkan waktu lama, 20 menit dia berjalan menyusuri jalan setapak menuju area pemakaman umum yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Meskipun Duloh sedikit merinding harus mencari kain kapan, tapi ditepisnya karena tekad yang sudah bulat ingin terbebas dari hidup miskin. "Akhirnya sampai juga," ucap Duloh, seraya menyoroti papan nisan yang akan jadi incarannya. Tak lama kemudian, Duloh sudah mendapatkan makam yang menjadi incarannya. Itu di papan nisan tertulis nama Jubaidah yang meninggal tepat di malam Jumat Kliwon. Duloh mulai mencangkul makam itu. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 30 menit. Makam yang dia gali sudah selesai. Duloh mulai membuka papan kaya yang menutupi mayat yang sudah terbujur kaku itu. Disingkirkannya satu persatu, kemudian Duloh membuka ikatan tali pocong itu dan membuka paksa kain kapan yang menutupi mayat yang sudah terbujur kaku. Setelah selesai mencari kain kapan, Duloh langsung merapikan galian tanah itu supaya tidak dicurigai warga sekitar. Kemudian Duloh pulang dengan terburu-buru karena tengkuknya sudah mulai terasa berat dan sedikit merinding.
Sesampainya di rumah, Dulo langsung mengunci pintu dan dia lekas mandi, membersihkan badannya yang kotor karena tanah kuburan. Lalu Dulo merebahkan dirinya di ranjang dan bergumam, syarat sudah lengkap. Besok pokoknya harus cepat ke rumah Mbak Darto lagi. Dan tak lama, Dulo pun terlelap dalam mimpinya. Keesokan paginya Dulo sudah bangun dan bersiap-siap untuk datang lagi ke rumah Mbah Darto. Udah gak sabar pengen jadi orang kaya dan hidup mewah, ucap Dulo sambil mengayuh sepeda bututnya itu. Di pertengahan jalan, Dulo berhenti sejenak untuk melepas dahaganya. Dulo mulai membuka botol minumannya. Gluk, gluk, gluk. Segar. Udah gak seret lagi nih. Segar. Udah gak seret lagi nih tenggorokan. Gumam Dulo sejenak. Sejenak Pak Dulo menajamkan pendengarannya itu. Srek. 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 Dulo mendengar suara langkah kaki yang menginjak di dedaunan. Dulo mendengar suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering, seraya mengusap tengkuknya dan memperhatikan sekitar. Dulo tidak melihat keberadaan siapapun di sana. Dengan tergesa-gesa, Dulo langsung mengayuh sepeda bututnya. Ih, tumben banget, kok jadi merinding gini ya? Dulo membatin sambil terus mengayuh sepedanya. 15 menit kemudian, Dulo sampai di kediaman Mbak Darto. Lalu dia meletakkan sepedanya dekat pohon beringin di samping rumah Mbak Darto. Kemudian, Dulo mengetuk pintu. Mbah, saya datang lagi, Mbah. Hening tidak ada yang menyaum. Hening tidak ada yang menyahut. Dulo mengetuk lagi pintu itu. Tidak lama, suara pintu berderit mulai terbuka. Kali ini Mbak Darto sendiri yang membukakan pintu. Ayo cepat masuk, ucap Mbak Darto. Kemudian Dulo masuk ke dalam rumah dan mengikuti Mbak Darto yang langsung mengajak ke ruangan khusus prakteknya. Sudah lengkap semua ubur rampingnya. Mbak Darto bertanya sambil menyalakan dupa. Dulo pun lalu menghampiri Mbak Darto yang sedang duduk bersila dan menyerahkan semua persyaratannya. Ini Mbah, sudah lengkap beserta kain kafan orang yang meninggal tepat di hari Jumat Kliwon. Sesuai dengan permintaan Mbah, ucap Dulo dengan santai. Tetapi Mbah, apa enggak bahaya toh saya mencuri kain kafan? Dulo sedikit terbata saat bertanya pada Mbah Darto. Lalu Mbah Darto melirik ke arah Dulo dengan tatapan tajamnya seraya berkata, "Kan sudah saya jelaskan semua. Ojo kakean cangkem. Sudah saya jelaskan, jangan banyak bicara. Apa kamu takut didatangin orang yang punya kain kafan ini?" Dulo mengangguk seraya menundukkan kepalanya karena tidak berani bersitatap
terlalu lama dengan Mbah Darto yang wajahnya garang. Kamu tenang saja, loh. Kalau demitnya datang itu sudah jadi urusan saya. Kamu tenang saja loh. Kalau demitnya datang itu sudah jadi urusan saya. Kamu terima beres saja dan ikuti semua yang saya perintahkan, ucap Mbah Darto seraya membuka kantong plastik yang berisi kain kafan itu. Sebelum kain kafan itu bisa digunakan, Mbah Darto mencelupkan kain kafannya ke dalam ember yang sudah berisi air lengkap bunga 7 rupa. Lalu Mbah Darto mulai merapalkan mantranya. Setelah itu Mbah Darto mulai menjelaskan tentang pantangan sebelum memakai kain kafan yang sudah diberi mantra itu. Nah, ini udah selesai. Mbah kasih mantra, tapi ingat ada pantangan yang tidak boleh kamu langgar, ucap Mbah Darto sembari menyerahkan kain kafan itu. Nggih, Mbah. Kira-kira apa, Mbah, pantangannya? Tanya dulu. Pantangannya gampang kok. Kamu cuma tidak boleh makan daging, ujar Mbah Darto. Daging apa, Mbah? Tanya dulu. Daging sapi, daging ular, daging kambing, daging cecak, daging kecoa. Apapun itu kamu tidak boleh kamu makan. Pokoknya sejenis daging. Kalau kamu sampai melanggar, maka saat kamu menjalankan ritual selanjutnya, kain kafan itu tidak akan terlepas dari badanmu. Ngerti kamu? Loh, ucap Mbah Darto dengan tegas. Waduh, Mbah, ngeri banget. Kalau sampai tidak bisa lepas, oke. Mbah, saya paham, ucap Duloh sambil bergidik ngeri jika sampai terjadi seperti itu. Tapi kamu tenang saja, loh. Masih ada solusinya, ujar Mbah Darto sambil menyeringai menatap Duloh. Apa, Mbah? Solusinya, jika kejadian kain kafannya tidak bisa lepas dari badan saya, ucap Duloh terbata. Cuma keluarga korban yang kamu curi kain kafannya yang bisa melepaskan kain kafan itu. Jika sampai kamu melanggar pantangannya, tidak ada cara lain. Baik, Mbah. Saya mengerti dan paham. Saya akan mengingat pantangannya. Satu lagi yang jangan kamu lupakan, loh. Untuk mencari tumbal setiap 6 bulan sekali, tepat di malam Jumat Kliwon, untuk menyempurnakan ilmu persugihan yang kamu anut ini. Baik, Mbah. Saya mengerti. Tapi kriterianya orang yang harus saya tumbalkan seperti apa, Mbah? Tanya Duloh lagi. Masalah kriteria orang yang harus ditumbalkan bebas, mau itu muda, tua, gadis, ataupun janda.
Tidak masalah. Untuk memancing korban tumbalmu itu tinggal kamu buang uang di sembarang tempat saja. Atau bisa juga kamu beri bingkisan pada orang yang sudah kamu incar untuk jadi tumbal. Gampang toh? Ucap Mbah Darto sembari memberikan secari kertas yang sudah berisi mantra pada Duloh. Terima kasih Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, ucap Duloh sembari menyodorkan amplop yang berisi beberapa lembar uang merah. Melancarkan aksi di kampung sebelah. Setibanya di rumah, Duloh langsung merebahkan dirinya di ranjang, karena nanti tengah malam dia akan memulai aksinya. Selepas maghrib, Duloh sudah terbangun dari tidurnya. Dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Selang beberapa menit ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Siapa sih? Ganggu orang mandi saja, batin Duloh. Buah! 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 Duloh seketika kaget ada yang menggebrak pintu kamar mandinya. Sabar, aku lagi mandi, toh. Duloh lekas menyelesaikan ritual mandinya. Kret, pintu berderit dibuka. Duloh sambil celingukan mencari siapa gerangan yang sudah mengganggu ritual mandinya. Tapi tidak didapati siapapun. Akhirnya Duloh berlari masuk ke kamarnya, sembari mengusap tengkuknya yang sedikit merinding. Kok perasaanku jadi gak enak gini ya? Gumam Duloh. Udahlah, mungkin cuman kecapean aja aku ini. Mumpung cuaca lagi hujan, mending aku rebahan lagi saja toh. Dengan selang 2 jam tengah malam tinggal 2 jam lagi. Tengah malam pun tiba. Duloh langsung mempersiapkan ubo rampe dan memakai kain kafan, sembari merapalkan mantra yang diberi oleh Mbah Darto. Duloh akan melancarkan aksi pertamanya di desa sebelah. Duloh sudah menjelma menjadi pocong. Dia mulai keliling ke desa sebelah. Incarannya adalah rumah-rumah megah. Kalau tahu dari dulu, mungkin aku sudah kaya sekarang, ucap Duloh sambil keliling ke rumah-rumah megah itu. Incaran pertamanya adalah rumah juragan Yono, pemilik toko emas. Duloh langsung memasuki area rumah juragan Yono, lalu tembus masuk ke dalam rumahnya mencari kamar utama juragan Yono. Luas banget rumahnya. Kira-kira di mana kamar utamanya ya? Batin Duloh sambil mengamati semua ruangan yang ada. Selang beberapa saat, Duloh sudah menemukan kamar utama juragan Yono. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan mencari uang dan barang berharga lainnya. Setelah dia mendapatkan semuanya, Duloh langsung pergi dari kediaman rumah juragan Yono.
Tidak perlu memakan waktu lama. Dulo sudah kembali ke gubuk reotnya dan membuka kain kafannya. Dulo sudah tidak sabar melihat uang dan barang berharga yang sudah dia curi di rumah Juragan Yono. Wah, ini sih aku cepat sugih. Baru sekali keliling saja sudah dapat banyak seperti ini. Akhirnya aku kaya dan tidak akan hidup susah lagi. Sekarang aku mau tidur dulu. Besok aku akan menikmati hasil jerih payahku malam ini. Keesokan paginya Dulo sudah bangun dan dia berniat nongkrong di warung kopi Pok Ani, si janda idamannya. Selang beberapa menit, Dulo sudah sampai di warung kopi. Dia langsung memesan kopi pahit dan semangkok mie instan. Pok, pesen kopi hitam 1 ya, sama mie instannya juga, ucap Dulo sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Pok Ani. Ih, kenapa si Dulo itu matanya kedip-kedip? Apa dia cacingan ya? Ani membatin dalam hatinya sambil mengedikkan bahunya lalu berlalu untuk membuat segelas kopi hitam dan mie instan yang dipesan Dulo. 5 menit berlalu, pesanan Dulo segelas kopi pahit dan mie instan sudah siap disajikan. Nih, Kang, pesanannya, ucap Ani sembari melengos melayani pelanggan yang lainnya. Dulo makan dengan lahap dan menghabiskan kopinya hingga tandas. Lalu dia memanggil Pok Ani untuk membayar pesanannya. Pok, sudah berapa semuanya? Ucap Dulo sembari mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari sakunya. Semuanya jadi 20.000 saja, Kang, ucap Pok Ani sembari melotot melihat lembaran uang merah yang sedang dipegang Dulo. Lalu Dulo memberi selembar uang merahnya. Bentar ya Kang, kembaliannya, ujar Ani sembari menghitung uang receh untuk kembalian. Dulo menolak uang kembaliannya dan mengatakan, untukmu saja Pok kembaliannya, ucap Dulo sambil melengos pergi. Wah, kok bisa si Dulo jadi banyak duit kayak gitu ya? Padahal dia cuman pengangguran. Cih, bodoh amat lah, yang penting aku untung banyak, gumam Pok Ani sembari merapikan gelas dan mangkok kotor bekas makan Dulo tadi. Di pertengahan jalan, Dulo teringat akan hutang-hutangnya yang ada pada Juragan Rahmat, si lintah darat yang paling kejam. Dulo berniat akan melunasi semua hutangnya dan akan mengambil alih surat tanah yang sempat digadaikan pada Juragan Rahmat itu. Tidak berselang lama, Dulo sudah sampai di pintu gerbang rumah Juragan Rahmat. Lalu dia mencet bel rumah seraya memanggil,
Juragan, Gan, Juragan, kemana sih? Tuh lintah darat. Sialan. Tak berselang lama terlihat wanita parubaya yang akan membukakan pintu gerbang. Dia adalah Mpok Inem, pembantu dari Juragan Rahmat. Mpok, juragannya ada nggak ya? Tanya dulu pada Mpok Inem. Ada di dalam loh. Ayo masuk dulu, ujar Mpok Inem. Lalu Duloh mengikuti Mpok Inem dari arah belakang. Duloh masuk dan diarahkan ke ruang tamu oleh Mpok Inem. Terlihat Juragan Rahmat sedang duduk sambil membaca koran di ruang tamu. Ada apa? Loh, kesini lagi? Mau ngutang lagi? Hah? Ucap Juragan Rahmat memberondong pertanyaan. Juragan, saya kesini bukan mau ngutang lagi, tapi saya mau melunasi semua hutang saya. Ucap Duloh yang sedikit gugup. Juragan Rahmat sedikit terlonjak kaget dan bergumam. Dapat uang dari mana kamu? Loh, hahaha, sambil meledek. Sialan, dia merendahkanku. Duloh membatin sambil mengepalkan tangannya. Awas saja nanti akan kujadikan kau tumbal pertamaku. Juragan, alhamdulillah saya iseng-iseng masang lotre, terus tembus, dapat banyak. Hehehe, ucap Duloh seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh, saya kira kamu habis nyuri atau habis nggarong. Bagus deh kalau begitu. Hutangmu semua sama, bunganya 20 juta. Ucap Juragan Rahmat sambil menatap sinis ke arah Duloh. Ini Juragan, hitung dulu uangnya. Mana tahu kurang, ucap Duloh sambil menyerahkan kantong plastik yang berisi beberapa gepok uang. Sebentar, saya hitung dulu. Gimana Juragan, uangnya? Udah pas kan? Tanya Duloh. Ya, sudah pas. Sebentar saya ambilkan dulu surat tanahnya. Kamu duduk dulu saja. Juragan Rahmat berdiri lalu pergi ke arah kamarnya untuk mencari surat tanah milik Duloh. Tak berselang lama Juragan Rahmat sudah keluar dari kamarnya sembari membawa amplop coklat yang berisi surat tanah milik Duloh. Lalu menyerahkannya. Nah, saya kembalikan milikmu, ucap Juragan Rahmat menyodorkan amplop coklat itu. Terima kasih Juragan, saya langsung pamit saja ya. Duloh langsung pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Duloh langsung merebahkan tubuhnya di ranjang buntutnya seraya memikirkan akan diapakan uang sebanyak ini. Tidak mungkin kalau dia hanya berdiam saja. Yang ada orang-orang akan curiga. Bagaimana kalau aku buka usaha warung kelontongan saja ya? Jadi orang-orang tidak akan terlalu curiga dengan penghasilanku sekarang. Gumam Duloh. Baiklah, nanti akan aku atur untuk membuka toko kelontongan saja. Tak lama kemudian, Duloh terpejam dan terbuai dengan mimpinya. Di dalam mimpi, Duloh dikejar
dikejar-kejar jelmaan pocong wanita yang sangat menyeramkan. "Kembalikan kain kafanku. Dulo, aku kedinginan." Ucap pocong yang dicuri kain kafannya itu. Teror Jubaidah, pemilik kain kafan pocong. Wah! Dulo seketika langsung terbangun dari tidurnya. Tadi itu seperti nyata, tapi benar. Apa benar pemilik kain kafan itu tidak terima kalau kainnya aku curi? Gumam Dulo seraya mengusap keringatnya. Dulo bangkit dari ranjangnya, lalu dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Sesampainya di dapur, bulu kuduk Dulo berdiri. Tengkuknya terasa berat dan mendadak ingin buang air. Krek. Pintu kamar mandi dibuka. Pintu kamar mandi dibukanya, lalu Dulo masuk dan menuntaskan hajatnya, buang air besar. Lega banget. Selesai menuntaskan buang air, Dulo langsung mengambil segelas air putih untuk dibawanya ke dalam kamar. Lalu Dulo pergi meninggalkan dapur. Di kamar, Dulo langsung merebahkan tubuhnya, tapi dia enggan untuk terpejam kembali. Dulo masih mengingat mimpinya yang dikejar-kejar pocong menyeramkan itu. Tak lama kemudian, Dulo merasakan ada hembusan angin di samping ranjangnya. Ceklek ketika listrik padam. Samar-samar Dulo melihat sekelebat bayangan putih di pojok kamarnya. Itu apa yang putih di pojokan? Batin Dulo seraya menarik selimutnya, saking takutnya dia sembunyi di balik selimut. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Samar-samar terdengar suara yang memanggilnya. "Dulo, Dulo, aku kedinginan Dulo di sini. Dulo, Dulo, kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku." Dulo gemetaran mendengarnya. Kok persis seperti di mimpi tadi? Gumam Dulo pelan. Suara itu sudah tidak terdengar lagi. Dulo memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar kamarnya. Phew, aman, gak ada apa-apa. Lalu Dulo kembali merebahkan diri dan memaksakan untuk terpejam matanya. Keesokan paginya Dulo berniat untuk mendatangi rumah Mbah Darto sekedar ingin menanyakan teror yang menimpanya semalam. Dulo sudah bersiap dengan sepeda bututnya itu. Dia mulai mengayuh dengan santai sembari menikmati indahnya alam sekitar. Selang beberapa jam, Dulo sudah sampai di depan rumah megah milik Mbah Darto. Dia mulai mengetuk pintu rumah Mbah Darto.
Bah, Duloh kembali mengetuk lagi. Tak lama pintu terbuka. "Silakan masuk," ucap Mbak Darto, dan mempersilakan Duloh untuk duduk. Duloh pun duduk dan menyampaikan tujuannya kepada Mbak Darto. "Jadi gini, Mbah. Semalam saya mimpi buruk, dikejar-kejar pocong wanita yang menyeramkan. Pocong itu meminta kainnya dikembalikan. Saya harus bagaimana, Mbah?" ucap Duloh. "Itu sudah resiko. Tapi tenang, itu cuma teror biasa. Dia tidak bisa menyakitimu, Duloh," ucap Mbak Darto meyakinkan Duloh yang terlihat ketakutan. "Tapi Mbah, meskipun dia tidak bisa menyakitin saya, tetap saja saya merasa ketakutan. Apalagi melihat wajahnya yang sangat seram," imbu Duloh. "Ora opo-opo. Kamu tenang saja. Nanti saya akan kasih kamu mantra pengusir demitnya, biar dia nggak berani menampakkan lagi," ucap Mbah Darto. Lalu Mbah Darto berlalu dan masuk ke ruangan khusus yang selalu dia pakai untuk ritual. Di sana dia menuliskan beberapa mantra pengusir demit yang akan diberikan pada Duloh. "Nah, ini mantranya. Nanti kamu baca pas dia datang lagi. Pocong itu gak akan ganggu kamu lagi. Tenang saja," ujar Mbah Darto seraya menyodorkan sobekan kertas berisi mantra pengusir demit. "Matur nuwun, Mbah. Semoga habis ini dia tidak akan ganggu saya lagi." Duloh mengambil sobekan kertas yang berisi mantra itu lalu menyimpannya di saku celananya. "Kalau begitu saya pamit dulu, Mbah." Duloh berlalu menaiki sepedanya. Di pertengahan jalan setapak yang sangat sepi dan jauh dari rumah penduduk, Duloh masih mengayuh sepedanya. Dia merasakan seperti ada yang mengikutinya. Duloh semakin cepat mengayuh sepedanya agar cepat sampai rumah. "Duh, haus bener. Mana tadi lupa nggak bawa botol minum. Mana nggak ada warung. Di sini apes bener," ucap Duloh sambil mengayuh sepedanya. Selang beberapa menit, Duloh sudah sampai dekat permukiman penduduk. Dia celingukkan mencari warung karena ingin membeli air mineral. Akhirnya ada juga warung, gumam Duloh. Di warung, Duloh langsung membeli sebotol air mineral dan langsung meminumnya hingga tandas tak tersisa. Akhirnya hilang juga dahagaku. Duloh kembali mengayuh sepedanya menuju gubuk reotnya. Sesampainya di rumah, Duloh langsung duduk di kursi kayu depan rumahnya sambil memikirkan niatnya yang akan membuka warung kelontongan sebagai usaha sampingan. Agar tidak dicurigai warga nantinya. Sepertinya aku akan merenovasi sedikit lahan depan rumahku ini. Aku perlu menyewa beberapa tukang. Besok sajalah aku mencari tukang.
Badanku terasa lelah sekali hari ini. Aku akan istirahat sebentar. Dulo langsung bangkit masuk ke dalam rumahnya dan mulai merebahkan tubuhnya. Di atas ranjang bututnya itu, Dulo mulai terpejam dan terbuai dengan alam mimpinya. Malam ini, Dulo tidak mendapatkan teror dari si pemilik kain kafan yang dicurinya. Dia bisa tidur nyenyak malam ini. Jadwal hari ini, Dulo akan langsung mencari para tukang untuk membuat toko kelontongan miliknya nanti. Di desa ini tidak ada yang bekerja sebagai tukang, terpaksa dia harus mencari ke desa sebelah. Karena Dulo sudah lelah mengayuh sepeda setiap harinya, dia juga berniat untuk membeli sepeda motor untuk kendaraannya nanti. Dulo pergi ke desa sebelah menggunakan angkutan umum. Sekalian dia akan mampir di showroom sepeda motor. Tidak memakan waktu lama, Dulo sudah sampai di desa sebelah dan dia langsung mencari rumah kenalan tukangnya. Seingatku dulu aku pernah masuk gang sini, kalau nggak salah, ucap Dulo ragu sambil celingukan. Ada beberapa warga yang lewat dan menyapa Dulo. "Cari siapa, Kang?" tanya Bejo. Ini saya mau cari teman lama saya yang kerja sebagai tukang bangunan. Cuman saya lupa rumahnya sebelah mana ya, ucap Dulo. "Siapa nama teman Akang?" "Mana tahu saya hafal rumahnya," ucap Bejo. Si Udin namanya. "Abang kenal nggak?" ucap Dulo. "Oh, Kang Udin. Kenal atuh. Itu mah dekat rumah saya. Ayo saya antar, sekalian saya mau pulang ke rumah juga," ucap Bejo. Lalu Dulo dan Bejo pun jalan beriringan memasuki gang. Tidak memerlukan waktu lama, mereka berdua sampai di depan halaman rumah Udin. "Ini Kang rumahnya, coba aja dipanggil. Biasanya ada di rumah kalau jam segini mah," ucap Bejo. "Iya, terima kasih ya Kang," sudah menunjukkan jalan. Dulo berlalu dan mengetuk pintu rumah Udin. Tak lama kemudian ada orang membuka pintu rumah Udin. Seorang wanita muda yang sedang menggendong anaknya. "Maaf, cari siapa ya Akang?" tanya Ica, istri dari Udin. Teh, saya kesini mau cari Kang Udin. Apa dia ada di rumah?" ucap Dulo. "Oh, Kang Udin, tunggu bentar, saya panggilkan dulu. Dia masih mandi, Akang duduk saja dulu, biar saya buatkan minum," ucap Ica sambil berlalu ke arah dapur untuk memanggil suaminya dan membuat minuman untuk tamunya itu. 10 menit kemudian terlihat Udin yang baru saja selesai mandi lalu menghampiri Dulo yang tengah duduk di ruang tamu. Kamu loh, apa kabar?" tanya si Udin. "Baik Din, kamu bagaimana kabarnya?" ucap Dulo. "Alhamdulillah, saya juga baik." "Oh,
Iya, tumben datang ke sini. Ada perlu apa nih? Tanya si Udin. Begini, Din. Aku kan rencana mau buka usaha warung kelontongan di depan rumahku. Nah, aku perlu tukang karena di desaku nggak ada yang kerja sebagai tukang. Kebetulan aku ingat kamu, makanya aku kesini. Hehehe, ucap dulu. Walah, kirain ada apa kamu kesini. Kalinya kamu butuh tukang buat bikin warung toh. Gumam si Udin. Gimana? Bisa nggak buatkan aku warung? Kalau bisa secepatnya, karena aku bosan tidak ada kegiatan di rumah. Ucap dulu. Iya. Bisa banget. Kok? Loh, tapi aku bawa beberapa orang anak buah. Ya, biar cepat selesai juga. Ya, nggak masalah. Yang penting bisa cepat kelar. Takut kepake juga nanti buat modalnya. Kira-kira kapan kamu mau mulai mengerjakannya? Din, tanya dulu. Besok bisa. Hari ini aku harus konfirmasi dulu sama anak buah yang akan kuajak nanti. Lagian bikin warung doang mah sebentar saja, 2 bulan juga selesai. Ucap Udin. Baguslah kalau besok sudah bisa mulai. Lebih cepat lebih baik. Iya kan, Din? Kalau gitu aku permisi dulu ya. Gak bisa lama-lama, besok langsung saja ke rumahku. Din. Dulo pun pamit dan berlalu dari rumah si Udin. Sepulang dari rumah Udin, Dulo tidak langsung pulang ke rumah. Dia langsung mencari showroom motor. Dulo langsung menaiki angkutan umum. Tidak memerlukan waktu lama. Dulo sudah sampai di area pasar dan pertokoan. Dulo mulai menyusuri jalan dan mencari showroom motor. Nah, akhirnya ketemu juga showroom motor. Gumam Dulo. Tak lama keluarlah sales yang menghampiri Dulo. Mau cari motor apa, Kang? Ucap sales itu. Iya, saya mau cari motor Matic saja yang keluaran terbaru, Mas. Ucap Dulo seraya celingukan melihat-lihat motor yang berjejer. Oh, ada, Kang. Ini, Kang, yang keluaran terbaru. Mesinnya oke, harganya murah, ramah di kantong juga. Pilihan warnanya bagaimana? Banyak gak? Mau warna apa, Kang? Tanya salesnya. Warna hitam saja, Mas. Bisa langsung antar ke rumah saya hari ini, kan, Mas? Tanya dulu. Bisa, Kang. Untuk pembayarannya mau cash atau debit, Kang? Ucap sales motor itu. Cash aja, Mas. Berapa harganya, Mas? Tanya dulu. Untuk pembayarannya di meja kasir depan ya, Kang. Harganya cuma 25 juta saja, Kang. Mari saya antar untuk registrasinya. Selesai membeli motor, Dulo pun pulang ke rumah, tinggal menunggu motornya dikirim nanti sore. Dulo menyempatkan diri untuk mampir ke warung kopi Po Ani. Di sana Dulo hanya memesan kopi pahit saja. Po, biasa ya kopi pahitnya 1. Ucap Dulo seraya mencomot gorengan pisang yang baru matang. Iya, Kang, tunggu sebentar. Po Ani berlalu ke belakang untuk membuat pesanan kopi pahitnya si Dulo. Nih, Kang, kopinya. Ngomong-ngomong, Akang dari mana? Rapi bener pakaiannya.
Tanya Po Ani sembari menyodorkan segelas kopi pahit pesanan Dulo. Habis cari tukang, saya dari desa sebelah, Po. Gumam Dulo. Tukang buat apa, Kang? Tanya Po Ani lagi. Saya mau bikin warung kelontongan, Po. Daripada nganggur kan lumayan ada sedikit modal. Habis dapet lotre semalam. Hehehe. Oh gitu toh. Ya baguslah, Kang. Jadi punya usaha sendiri. Po Ani berlalu dan melayani pelanggan lainnya yang baru datang. Po, saya balik dulu ya. Tuh uangnya, dibawa gelas ya. Ucap Dulo lalu melengos pergi, meninggalkan warung kopi Po Ani. Ani pun membereskan gelas bekas minum Dulo barusan. Dilihatnya uang 100.000 yang diletakkan di bawah gelas itu. Bisa kaya aku kalau punya pelanggan seperti Dulo. Gumam Po Ani. Dalam malam harinya Dulo mulai merebahkan diri di ranjang kesayangannya. Dan tidak lama kemudian ada sesuatu yang menetes dari atap rumahnya dan mengenai wajah Dulo. Ih, ini air apaan sih? Perasaan gak ada hujan, kok tiba-tiba bocor ya? Dulo pun mengusap dan mengendus air tetesan itu. Tapi kok bau busuk gini? Lalu Dulo bangkit dan memeriksa air apa yang menetes barusan. Dulo menyalakan lampu kamarnya. Krek. Seketika kamar menjadi terang. Lalu Dulo melihat cairan barusan yang mengenai wajahnya. Dilihatnya dengan seksama. Loh, kok merah gini? Cairan apa ini? Baunya busuk sekali. Gumam Dulo sambil melihat atap kamarnya itu. Tidak ada apa-apa kok. Sudahlah, besok minta periksa tukang aja. Barangkali ada tikus mati di atap sana. Setelah itu, Dulo mulai merebahkan kembali badannya di atas ranjang. Tak lama, Dulo seperti mendengar suara orang menangis dari luar jendela kamarnya. Samar-samar terdengar jendela kamarnya digedor. Tapi bukan suara gedoran oleh tangan. Buak, buak, buak. Seperti benda tumpul ya, yang digedorkan. Siapa itu? Ganggu orang mau tidur aja, batin Dulo. Setelah itu Dulo kembali mematikan lampu kamarnya dan memaksakan matanya agar terpejam. Berita kehilangan dari kampung sebelah. Keesokan paginya berita mengenai kemalingan di rumah juragan Yono viral sampai ke kampung lain. Warung Po Ani banyak pemuda yang sedang nongkrong dan membahas tentang tragedi kemalingan dari kampung sebelah. Po, tahu nggak, di kampung sebelah juragan yang punya toko emas habis kemalingan rumahnya, ucap para pemuda yang sedang menikmati kopi di warung Po Ani. Belum dengar saya, Kang. Memangnya apa saja yang hilang? Tanya Po Ani penasaran. Itu loh, Po, uang hampir 300 juta raib sama emas batangan. Anehnya rumah juragan Yono nggak kelihatan habis dimasuki maling. Bisa rapi gitu, ucap pemuda bernama
Yudi, waduh, ngeri juga ya. Kok bisa kemalingan tapi rumahnya nggak ada bekas yang masuk atau dicongkel pintunya? Mosok demit yang nyuri? Ucap Po Ani. Entahlah Po, polisi aja bingung menyelidiki kasusnya. Secara pintu atau jendela tetap rapi, nggak ada yang dicongkelnya. Dari kejauhan terlihat Duloh yang akan mampir ke warung Po Ani dan sedikit mendengar desas-desus tentang kehilangan warga kampung sebelah. Duloh duduk di samping para pemuda yang masih menikmati kopinya. Lalu seperti biasa, Duloh memesan satu gelas kopi pahit. Po, biasa ya, kopi hitam, satu, pahit, ucap Duloh. Duloh pun berbaur dengan para pemuda dan menanyakan sedang membahas apa. Para pemuda itu pun menjelaskan tentang cerita sedang beredar. Duloh menyimaknya dengan sedikit gugup karena takut aksinya terbongkar. Namun sebisa mungkin dia menyembunyikan gelagatnya. Lalu para pemuda yang telah selesai menghabiskan kopinya memanggil Po Ani. Po, kita mau bayar, ucap serempak para pemuda itu. Kemudian Duloh berniat akan menraktir para pemuda tersebut. Udah, gak usah, biar saya saja yang bayar. Hitung-hitung berbagi rezeki kan. Saya habis menang lotre kemarin, ucap Duloh. Para pemuda itu sedikit kurang enak karena akan ditraktir Duloh. Beneran nih, Mas, mau bayarin punya kita-kita, ucap para pemuda itu. Iya benar, udah biar saya nanti yang bayar sekalian. Kalau gitu makasih ya Mas, sering-sering aja loh kalau bisa, hehehe, ucap para pemuda itu seraya bergurau. Lalu para pemuda itu pun pamit dari warung Po Ani. Duloh langsung memanggil Po Ani. Po, tolong hitung punya saya sama kopi para pemuda tadi ya, ditotalin semua. Duloh mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah dari sakunya. Semuanya 120.000 aja Kang. Kemudian Duloh menyodorkan 2 lembar uang kertas berwarna merah itu kepada Po Ani. Nih Po, kembaliannya buat jajan Po aja. Saya permisi dulu ya. Duloh berlalu dari warung Po Ani dan kembali ke rumahnya. Di jalan, Duloh berpapasan dengan rombongan tukang yang dibawa oleh Udin. Widih, rajin banget. Udah pada siap tempur ya? Tanya Duloh. Ah, bisa aja kamu loh. Kan biar satset katanya, biar cepet kelar, ucap si Udin. Lalu mereka beriringan menuju rumah Duloh. Sesampainya di sana, Duloh mempercayakan semua tugas pada Udin. Iya, aku pamit ke warung sebentar ya, buat beli rokok dan makanan lainnya, ucap Duloh. Setelah Duloh berlalu, Udin pun mulai mengukur luas tanah yang akan dia bangun menjadi warung kelontongan. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu sedang. Itu pesan Duloh. Selesai mengukur, para tukang bekerja dengan tugas masing-masing. Di warung, Duloh memesan rokok dan kue kering yang akan disajikan untuk para tukang. Tidak lupa kopi saset pun dibelinya. Wah, borong nih Kang. Ada acara apa? Belanja banyak? Tanya pemilik warung. Iya Bang, ini saya belanja untuk
menjamu para tukang di rumah, lagi perbaiki rumah yang sedikit bocor atapnya. Kilah Dulo. Ya udah bang, saya pamit dulu ya, takut ditungguin para tukang di rumah. Dulo berlalu dengan sepeda motor barunya yang menuju rumah. Tak lupa Dulo singgah di warung makan juga. Dia memesan beberapa bungkus nasi dan lauk untuk para pekerja tukang yang di rumah. Sesampainya di rumah, Udin menghampiri Dulo yang baru turun dari motor. Udin menanyakan bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan nanti, apakah sudah lengkap apa belum. Dulo pun mengiyakan dan barang-barang yang sudah dia pesan sedang di perjalanan menuju rumahnya. Kalian belum pada sarapan kan? Nih, saya belikan nasi beserta lauknya. Dimakan dulu biar ada tenaga nanti. Hehehe, ucap Dulo seraya menyodorkan bungkusan plastik besar yang berisi nasi bungkus. Din, makan dulu nih. Itu nanti saja kerjaannya, ditinggal dulu, mumpung masih anget nasinya, ucap Dulo. Iya, loh, sebentar aku cuci tangan dulu. Para tukang berkumpul dan makan bersama. Karena sebelum berangkat mereka memang belum sarapan, hanya minum kopi saja dari rumah. Selesai makan, para tukang masih belum memulai aktivitasnya, dikarenakan bahan bangunan yang akan digunakan masih belum sampai. Sambil menunggu, para tukang masih duduk berkumpul dan ada yang mengajak bercerita. Pak Udin, sudah tahu belum rumah Juragan Yono kemalingan sampai rugi ratusan juta, tapi anehnya pintu dan jendela rumah masih rapi, tidak ada yang dicongkel ataupun dibuka paksa, ujar anak buah Udin. Masa sih? Saya baru dengar ini, ucap si Udin. Dulo pun ikut membaur dengan para tukang dan ikut menyimak pembahasan yang diceritakan. Iya loh Pak, polisi saja sampai bingung mengusut kasusnya, tapi pas ngecek rekaman CCTV tidak terlihat ada orang yang mencurigakan yang masuk rumah Juragan Yono. Aneh kan Pak? Dulo mulai gelisah mendengar penuturan salah satu anak buah Udin itu. Sebisa mungkin dia menyembunyikan rasa gugupnya. Tidak berselang lama mobil dari toko bangunan datang membawa bahan-bahan yang akan digunakan nanti. Akhirnya datang juga. Batin Dulo, barang-barang yang sudah dipesan pun lalu diturunkan satu persatu secara perlahan, mulai dari semen, paku, batako, keramik, cat, dan bahan lainnya. Selesai sudah barang-barang diturunkan, para tukang mulai sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan Dulot hanya mengawasi para tukangnya. Tak lama, Udin menghampiri Dulo dan mengatakan ada bahan yang kurang. Ya udah, Din, kamu tulis aja apa saja yang kurang. Nanti aku yang pergi memesannya ke toko bangunan. Setelah itu, Udin menyerahkan secari kertas yang sudah dia tulis bahan-bahan yang kurang. Dulo pun berlalu dan mengendarai sepeda motornya menuju toko bangunan di desa sebelah. Sesampainya di toko, Dulo menyodorkan secari kertas yang sudah tertulis bahan-bahan bangunan yang diperlukan dan meminta untuk diantar secepatnya ke rumahnya.
Dulo pun membayar semua tagihannya, lalu dia pulang menuju rumahnya kembali. Sore hari pun tiba, para tukang menyudahi aktivitasnya dan pamit pada Dulo untuk pulang. Dulo sambil mengamati kerangka bangunan yang akan dijadikan warungnya nanti sudah berdiri kokoh sambil bergumam, sepertinya sebulan juga akan selesai ini warung. Lalu Dulo masuk ke dalam rumah karena hari sudah mulai senja. Tepat pada tengah malam, Dulo merasakan sesak. Badannya seperti ada yang menindihnya. Dulo tidak bisa membuka matanya. Dia masih terpejam. Untuk bangun pun susah. Sial, aku tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi pada tubuhku? Batin Dulo. Lama-lama terdengar isak tangis yang begitu sendu. Kang, kembalikan kain kapanku. Aku kedinginan. Suara yang begitu parau mengusik gendang telinga Dulo. Dulo hanya bisa pasrah karena tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti ada orang yang menindihnya. Tak berselang lama, Dulo teringat mantra pengusir demit yang diberi oleh Mbah Darto. Dalam hati, Dulo merapal mantra itu. Lambat laun, tubuh Dulo bisa digerakkan. Tubuh Dulo bisa digerakkan kembali. Syukurlah demit itu hilang. Gumam Dulo seraya bangkit dari ranjangnya. Lalu Dulo pergi ke arah dapur untuk mengambil air minum. Gluk, gluk, gluk. Dulo minum dengan rakusnya. Dia menghabisi airnya sampai tandas. Lalu dia kembali lagi ke kamarnya untuk melanjutkan istirahat yang sempat tertunda tadi. Dulo mulai merebahkan kembali tubuhnya di ranjang dan memejamkan matanya. Gangguan itu tidak datang lagi dan Dulo bisa tidur dengan nyenyak.